Kita ada beberapa ruas jalan provinsi yang memang selalu terjadi longsor, walaupun skalanya nanti ada yang besar, kadang besar, kadang kecil. Nah, makanya tiap tahun PUPR Banten itu selalu membuat pos jaga bencana setiap tahun. Kita setiap tahun pos jaga bencana, kita tingkatkan manajemen peralatan supaya peralatan dalam kondisi baik, terutama menghadapi kondisi di akhir tahun ini yang banyak bencana. Dan itu langsung arahannya dari beliau tetap normalisasi sungai untuk jadi prioritas tahun depan. Kemudian juga membuat kajian terhadap potensi-potensi seperti waduk atau embung. Karena kan ini agak unik di daerah Pandeglang ini khususnya. Ketika hujan kebanjiran, ketika kering kekeringan. Jadi waktunya nggak ada hujan mereka kekeringan. Nah kalau sekarang ya sudah, kondisinya sekarang ya tinggal kita memitigasi saja resiko lokasi-lokasi rawan bencana dengan anggaran yang ada akhirnya. Mana yang rawan longsor kita perkuat. Karena itu kan sudah yang jalannya sudah di situ, kita tinggalkan. Masyarakat juga membutuhkan jalan itu, nggak mungkin terus gara-gara rawan longsor kita tinggalin kan. Pintu bendung sehingga kita bisa ketahui kapan dibuka, kapan kita tutup, sehingga resiko bencana atau resiko pada saat cuaca ekstrim itu bisa diminimalisir. Bukannya menghalangi ya, maksudnya ketika ada kejadian kaitan dengan jalan-jalan khususnya jalan provinsi, itu baiknya langsung melaporkan di aplikasi laporan pengaduan jalan. Laporan pengaduan jalan itu akan lebih cepat direspon daripada rame-rame bikin di medsos. Sekarang kita sedang turunkan alat berat EXA, kita sedang gali lahan di sebelah lokasi jalan yang putus itu. Kita buka, memang agak berbukit. Nah, sekarang kita gali supaya bisa jadi jalan sementara. Jadi tidak perlu khawatir dan jangan gampang kemakan hoax ya Pak. Aduh, jadi cemas nanti asam lambung ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pratiwi SW dalam Ngopi Sebanten. Ngobrol pembangunan infrastruktur seprovinsi Banten. Selama kurang lebih 30 menit, kita akan berbincang mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten. Nah, hari ini khususnya karena kita tengah berada di penghujung tahun, rasa-rasanya pancaroba dan bencana alam ini sering menyapa kita, dan kita akan ngobrolin bagaimana kesiapan dari Dinas PUPR Provinsi Banten dalam menyusun sebuah strategi untuk menghadapi bencana-bencana alam yang terjadi belakangan ini. Dan saat ini kita tengah bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Bapak Arlan Marzan. Halo Bapak, apa kabarnya, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Di tengah kesibukan nih, mampir ke ngopi, ngobrol, jadwal syuting segala macam. Udah terasa sih kalau akhir tahun diundang ngomongin bencana, ini siap-siap diundang. Udah siap-siap diundang. Udah ke-trigger aja gitu ya kan. Nah, karena kemarin saya sudah melihat Bapak nih udah seliweran gitu di televisi nih, udah jadi artis apa bagaimana, apa cameo atau gimana? Karena kemarin kita mendengar kabar bahwa terjadi longsor ya Pak di ruas Citorek ya Pak, betul Citorek, ya? betul. Dan kerennya adalah teman-teman dari Dinas PUPR ini langsung tanggap pada bencana tersebut, dan pimpinannya langsung loh pemirsa terjun ke dalam longsoran ya, enggak ya? Enggak ya, maksudnya terjun langsung ke lapangan. Nah, itu boleh diceritakan dulu sebagai prolog, tapi namanya ngopi Pak. Nah, iya kan, kurang pas kalau nggak ada kopinya. Kita panggil dulu ya. Tadi nunggu Kopi ya, biar nggak ngantuk. Bapak mau kopi apa teh? Kopi dong. Kopi. Oke, Jalu. Sini dulu Jalu, kasih kopinya. Nah, ini kopi khas Banten nih Pak. Wah, spesial berarti ini ya. Spesial buat Pak Kadis ya. Nah, ini telur. Kita seruput, itu STMJ dong. Salah ya. Kita seruput dulu. Cobain ya. Coba. Segitu Pak. Mantap. Nah, harusnya ada ahnya gitu Pak. Gitu. Kan nyeruput kopi namanya juga ya. Oke, boleh Pak, kita langsung ke pertanyaan. Jam to the longsoran gak apa-apa ya Pak? Iya, gak apa-apa. Karena ini sangat menarik ya, karena masyarakat juga ingin tahu kenapa bisa terjadi longsor, kemudian bagaimana respon dari Dinas PUPR itu sendiri. Ya, kalau longsor di Banten ya memang sudah biasa tiap tahun itu, khususnya di Banten Selatan sebenarnya, di Lebak, Pandeglang. Kita ada beberapa ruas jalan provinsi yang memang selalu
terjadi longsor walaupun skalanya nanti ada yang besar, kadang besar, kadang kecil. Nah, makanya tiap tahun PUPR Banten itu selalu membuat pos siaga bencana setiap tahun. Kita setiap tahun pos siaga bencana itu memang 2 di Tangerang Raya karena kaitan dengan banjir, tiap tahun kan curah hujan juga tinggi. Kemudian di Kota Serang, Kabupaten Serang, 2 di Lebak dan 1 di Pandeglang. Nah, kenapa di Lebak ada 2? Karena memang potensi paling tinggi ada di Kabupaten Lebak. Oke, artinya sudah dilakukan pemetaan ya Pak, ruas-ruas mana saja yang kira-kira terindikasi rawan bencana itu tadi ya. Jadi kalau bencana longsor nih sebenarnya untuk PUPR kan business as usual sebenarnya, rutinitas. Cuman bagaimana kita ngatur ketika ada longsor, kecepatan tindakan aja. Bagaimana supaya cepat bertindak aja. Di masa atau di era pimpinan Pak Arlan sendiri selaku kepala dinas nih, pasti ada improvement untuk teman-teman melakukan respon cepat nih. Boleh disampaikan nggak sih Pak, strategi apa sih sebetulnya yang Pak Arlan sendiri canangkan begitu di dinas PUPR untuk menghadapi bencana-bencana yang akan terjadi begitu? Jadi kita sebenarnya kan mengoptimalkan dulu SDM yang ada. Sebenarnya PUPR kan dari 2015 itu kita punya penilik jalan sebenarnya yang di masing-masing ruas jalan itu ada yang petugas yang setiap hari itu mengontrol kondisi. Nah, tinggal kita optimalkan, kemudian kita bagaimana pelaporan mereka lebih cepat. Nah, itu yang kita kembangkan juga sekarang melalui awalnya itu programnya SCJJ. Jadi pelaporan tiap hari. Sama sekarang ditambah di mana kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kinerja jalan lewat aplikasi yang laporan pengaduan. Laporan pengaduan Jalan Banten. Nah, ini salah satunya untuk mempercepat tindakan dari PUPR ya terhadap kondisi-kondisi lubang. Jadi itu sifatnya layanan pengaduan berbasis aplikasi ya Pak, dan bisa di-download di Play Store. Bisa download di Play Store, gratis tuh ya. Kalau ada permasalahan langsung disampaikan, dan lokasinya langsung tercatat, kita nanti UPT langsung bergerak. Dan kemarin juga aku sempat cek-cek tuh Pak di websitenya DPUPR, kalau kita mau bukan hanya layanan aduan, tapi kalau kita mau tahu terkait kondisi jalan, peta jalan dan lain sebagainya itu bisa diakses juga lewat website Gistaru ya kalau nggak salah. Gistaru, nah Gistaru akan lebih komprehensif datanya, data penataan ruang, data bencana, potensi bencana, termasuk kondisi jalan. Kita update juga di Gistaru. Tadi kan kita sudah bahas ada beberapa layanan aplikasi yang biasa digunakan oleh Dinas PUPR untuk menampung aspirasi, kemudian menampung permohonan informasi, begitu ya, mulai dari SP4N lapor, kemudian PPID, ada elektronik PPID juga ya Pak, jadi orang nggak perlu datang ke kantor ya. Terus juga ada tadi Gistaru, terus inovasi dari SDA kita ada Simonop. Ada Simonop juga. Nah, itu ada banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Arlan dan tim begitu ya. Ada Simonop, kemudian ada tadi layanan pengaduan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen dari Dinas PUPR Provinsi Banten dalam melakukan pelayanan informasi. Dan ini aku mau ucapkan selamat nih Pak atas pencapaian ini. Nah, di belakang kita ini ada dapat dua kategori apa aja nih Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Kategori sebagai badan publik informatif. 2024, kemudian juga dapat kategori sebagai DSPPD terbaik. Waduh. Nah, jadi 2024 juga dari Komisi Informasi. Nah jadi untuk masyarakat yang mau memohonkan pertanyaan, memohonkan informasi gitu, jadi nggak usah khawatir ya Pak, karena banyak masyarakat yang merasa cemas ataupun khawatir ketika mereka ingin bertanya atau mungkin melakukan permohonan informasi, nah OPD-nya jadi alergi gitu. Nah mungkin Bapak bisa menjawab tuh. Ya, kalau sekarang kan memang kita harus dituntut untuk keterbukaan informasi itu ya Pak. Transparansi, ya kan, laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Nah, makanya tahun lalu PUPR ya masuk kategori yang kurang informatif. Belajar dari tahun 2023, Dinas PUPR membentuk tim PPID yang alhamdulillah cukup solid, dan terus kita juga koordinasi dengan Komisi Informasi dan Dinas Kominfo untuk
Ya, konsultasi kekurangan dari PUPR itu seperti apa. Nah, alhamdulillah sepanjang tahun ini hasil koordinasinya kita sudah mendapatkan bimbingan untuk melengkapi beberapa layanan, termasuk ruangan untuk menerima pemohon informasi. Jadi bukan saja kita menyediakan dalam bentuk virtual seperti tadi berbagai aplikasi, tapi bagaimana ketika ada yang datang juga ke kantor bisa terlayani. Jadi alhamdulillah setelah pendampingan dari Komisi Informasi sendiri, kemudian komitmen dari teman-teman dari tim PPID, ya di 2024 yang kita metik hasilnya. Dapat 2. Selamat dari yang kurang informatif sekarang langsung informatif dan dapat 2, bahkan menjadi Des terbaik ya Pak. Des PPID terbaik peringkat 1. Wow, peringkat pertama luar biasa. Publik informatif kita peringkat 6. Oke, keren. 10 besar. Luar biasa, itu prestasi yang cukup harus diapresiasi ya Pak. Benar-benar ini jadi komitmen bersama nanti dari tim PPID untuk tahun-tahun berikutnya. Nah Pak, kita kembali ke topik nih terkait kesiapsiagaan bencana dari Dinas PUPR sendiri ini. Sebetulnya terkait dengan personel, kemudian juga alat berat, karena kan tadi disebutkan oleh Bapak ada posko-poskonya begitu ya. Nah itu seperti apa sih Pak kondisi alat beratnya, kemudian personelnya yang akan diterjunkan? Ya alhamdulillah kalau di PUPR secara peralatan sudah cukup lengkap sebenarnya. Tinggal kemarin kita tingkatkan manajemen peralatan supaya peralatan dalam kondisi baik, terutama menghadapi kondisi di akhir tahun ini yang banyak bencana. Jadi posko-posko itu sudah dilengkapi dengan personil, rata-rata itu yang berpiket itu sekitar 10-15 orang per hari. Kemudian alat beratnya juga cukup mumpuni. Kita ada alat berat yang hexa, bulldozer, pokoknya alat berat yang memang disiapkan untuk penanganan bencana. Nah Pak, bicara soal bencana, ini kan bencana itu ada macam-macam gitu ya kategorinya. Nah kalau di Provinsi Banten sendiri ini terindikasi banyaknya bencana itu macamnya apa aja sih Pak? Yang paling langsung dampaknya besar ya, itu pasti kalau di Banten Selatan longsor, karena longsor itu akan yang terjadi sekarang kan jalan putus, sehingga kegiatan perekonomian juga terputus, anak-anak nggak bisa sekolah, orang-orang nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Yang kedua, yang paling besar lagi banjir. Nah, di Pandeglang kita 13 kecamatan kemarin terendam. Nah, jadi banjir juga salah satu selain di perkotaan dengan kondisi banjirnya. Kalau di daerah selatan memang lebih besar lagi luasan masyarakat yang terdampak banjir. Nah kalau terkait dengan banjir itu tadi Pak, di Pandeglang ini juga masih hangat karena ya Pak. Nah itu apa sih yang kemudian dilakukan oleh tim dari PUPR? Nah di tim PUPR kemarin kita kerjasama untuk penanganan sementara dulu lah. Kita membantu korban, kemudian untuk ke depannya kemarin dengan Pak Gubernur juga langsung meninjau ke lokasi banjir. Pak Gubernur juga langsung naik perahu untuk melihat secara langsung. Dan itu langsung arahannya dari beliau tetap normalisasi sungai untuk jadi prioritas tahun depan. Kemudian juga membuat kajian terhadap potensi-potensi seperti waduk atau embung. Karena kan ini agak unik di daerah Pandeglang ini khususnya. Ketika hujan kebanjiran, ketika kering kekeringan. Jadi waktunya nggak ada hujan mereka kekeringan. Artinya ada sebuah kebutuhan untuk tampungan air yang dibutuhkan. Kemudian juga permintaan masyarakat juga Pak Gubernur minta dari PUPR untuk mengkaji pembangunan tanggul sungai. Dari tanggul sungai. Jadi itu Pak Gubernur ingin penanganan itu membuat kajian itu komprehensif, jangan seperti pemadam kebakaran ketika ada banjir bikin tanggul. Harus komprehensif lah semua. Dan ketika yang dikhawatirkan ketika proyek itu atau pembangunan itu dilakukan secara mendadak, nanti yang ada tidak optimal ya. Nggak optimal, yang di sini nggak banjir, di sana banjir. Kan gitu jadi masalah baru juga nanti. Betul. Nah terkait dengan bencana-bencana yang kerap terjadi belakangan ini Pak, ini kan banyak sekali netizen kemudian yang menyampaikan PUPR kerjanya nggak benar nih, mungkin jalannya ambles karena PUPR nggak benar nih. Nah mungkin bisa diklarifikasi atau diluruskan sih Pak, bagaimana sih sebetulnya longsor, banjir ini bisa terjadi? Apakah memang betul yang dikatakan oleh netizen bahwa PUPR kerjanya kurang benar nih atau nggak benar nih ya gitu? Gimana tuh Pak menghadapi komen-komentar yang nyinyir gitu? Kalau longsor itu kan bencana alam. Siapapun yang kerja kalau longsor ya nggak bisa kita halang-halangi juga. Terutama yang daerah
pegunungan seperti di arah Gunung Luhur sekarang kan yang kondisinya sampai terputus. Kemudian di Bayah Cikotok juga sama jalan amblas. Tapi kan bisa dilihat juga sama masyarakat di mana PUPR bisa langsung respon, langsung menggunakan alat berat. Target kenapa terlihat lambat kok nggak langsung beres? Ya, karena memang penanganannya harus hati-hati kita. Target utama kita adalah bagaimana aktivitasnya bisa lewat dulu. Nah, agar mobilitasnya tidak terganggu dulu ya. Mobil bisa lewat. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan minimal kendaraan roda 2 atau jalan kaki udah bisa lewat dulu, sehingga mobilitas masyarakat bisa berjalan. Nah, kaitan dengan banjir ini kan kompleks ya, banjir itu ada. Yang di Pandeglang ini permasalahannya karena memang datarannya lebih rendah dari muka air banjir sungai. Udah bertahun-tahun masyarakat juga diminta untuk relokasi juga tidak mau. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Kenapa salah satunya selain normalisasi kita juga harus pembangunan tanggul sungai. Kemudian di daerah Pandeglang, daerah hilir, ini dari air laut juga masuk. Jadi ketika kita tahan, ternyata begitu sampai ke laut airnya balik lagi. Jadi komprehensif lah. Betul. Terlihat tidak kerja ya karena memang butuh waktu untuk pelaksanaan itu. Terutama kalau kita mau bangun bendung atau waduk, itu kan waktunya cukup lama. Dan memang ketika melakukan penanganan itu sendiri ya tidak bisa langsung bim salah bim jadi ya gitu ya. Itu yang harus dipahami dulu nih sama pemirsa dimanapun berada begitu ya. Ngopi dulu boleh? Boleh. Ngopi dulu. Santuy. Biar santuy. Soalnya acaranya ngopi nih. Harus banyak ngopi, minimal 3 kali seruput berarti. Minimal. Biar ganjil ya. Nah, sekarang Pak Kadis, aku mau tanya terkait dengan ada nggak sih Pak Kadis, tadi kan kalau tadi yang dijabarkan itu terkait kondisi yang ada di wilayah selatan, khususnya di Pandeglang. Nah, Tangerang Raya pun juga pernah mengalami banjir ya Pak, dan itu mungkin salah satunya akibat air kiriman dari Bogor dan lain sebagainya, limpahan lah ya. Jadi tidak hanya Jakarta yang berdampak, tapi kita juga Banten gitu ikut terdampak. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Ya, memang kalau untuk wilayah Tangerang Raya, kondisi kewenangan sungainya memang kewenangan pusat semuanya, bukan kewenangan provinsi. Tapi bukan berarti dari kami, PUPR provinsi juga tinggal diam ya. Kami sudah melakukan juga intervensi juga ke pemerintah pusat, seperti kita penanganan Kali Sabi. Kemudian insya Allah tahun depan juga kita sudah anggarkan untuk penanganan Kali Angke. Jadi beberapa sungai pusat, tahun depan kita udah mulai lebih masif lagi untuk penanganannya. Ya, karena mungkin kita juga memaklumi lah banyak prioritas-prioritas dari pusat juga yang memang banyak harus tersalurkan ke kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, untuk daerah perkotaan seperti Kota Serang, Kota Serang sekarang kemarin ramai juga tuh, ramai juga banjir. Nah, ini mungkin kita akan koordinasi juga dengan kabupaten kota, termasuk nanti Tangerang Raya. Seperti apa sih master plan dari drainase perkotaannya? Karena dari master plan itu nanti kita bisa bekerja sama untuk salah satunya pengendalian banjir. Jadi siapa berbuat apa? Kalau memang itu kewenangan kabupaten kota yang perlu intervensi dari provinsi, nanti kita berdasarkan arahan Pak Gubernur kita akan masuk juga untuk penanganan. Nah, kalau kita ngomongin soal bencana kan Pak, longsor, banjir dan lain sebagainya, sebetulnya itu juga tidak luput dari kondisi alamnya itu sendiri ya Pak. Misalnya longsor atau patahan itu juga kan bisa terjadi akibat status tanah yang labil dan kondisi lahannya dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau Pak Kadis sendiri ini ketika misalnya boleh di-spill, misalnya diminta untuk membuat sebuah rancangan tata kota dan wilayah yang baik gitu ya untuk karena bencana ini sejatinya tidak bisa dihindari ya Pak. Ini menjadi bagian begitu yang akan selalu ada. Nah, untuk mengantisipasi itu bagaimana sih Pak baiknya? Kalau saya nih, kita tidak berpatok pada anggaran yang dimiliki oleh PUPR dan lain sebagainya. Idealnya sebenarnya kan kita sudah petakan itu daerah rawan bencana itu di RT RW. Ya, tinggal sekarang masing-masing kepala daerah bisa mengatur tadi
tata kotanya di mana, kawasan permukiman, di mana kawasan wisata. Oke. Kan tinggal pengaturan itu sekarang. Nah, kemudian yang pasti master plan. Oke. Masing-masing wilayah harus punya, kabupaten kota harus punya master plan pengembangan daerahnya masing-masing dengan berpatokan tentu panduannya tadi harus ada melihat peta potensi rawan bencana. Jangan nanti kalau rawan bencana tapi ditempatkan pemukiman di situ. Nah, itu dia. Karena permasalahan baru lagi. Yep. Nah, kalau sekarang ya sudah, kondisinya sekarang ya tinggal kita memitigasi saja resiko lokasi-lokasi rawan bencana dengan anggaran yang ada akhirnya. Mana yang rawan longsor kita perkuat. Oke. Karena itu kan sudah yang jalannya sudah di situ, kita tinggalkan, masyarakat juga membutuhkan jalan itu, nggak mungkin terus gara-gara rawan longsor kita tinggalin, kan nggak mungkin. Nggak bisa juga gitu ya. Bisa. Oke, Pak boleh diseruput lagi, mau seruput lagi Boleh sampai tiga kali, kumpul lah ya yang ketiga. Karena Udah habis yang ini ketiga. kita akan agak menyinggung sedikit terkait dengan anggaran. Biasa kalau Wah. ngomongin anggaran agak berat Ini ya 2 kali bisa. berarti Nah, kalau gitu. iya boleh. Nggak Oke, lancar. biar lancar nih jawabnya biar gak salah-salah ya. Nah, Makin ngeri kalau makin podcast ngeri. begini. Oke, Pak, terkait misalnya dukungan anggaran yang di apa yang ada atau yang dimiliki oleh PUPR sendiri terkait dengan mengantisipasi bencana itu gimana sih Pak melihatnya, seberapa besar begitu? Kalau khusus bencana, sebenarnya kan kita sudah persiapkan di masing-masing UPT. UPT jalan ada, UPT SDA juga kita ada siaga. Sebenarnya walaupun itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tapi persiapan perkuatan anggaran selalu kita siapkan. Oke. Nah, rata-rata di UPT itu sebenarnya untuk seluruh UPT, baik jalan maupun SDA, total itu anggaran sekitar mungkin hampir 250 miliar Wow. per tahun. Oke. Itu kurang lebih sudah 25%. Nah, belum lagi nanti dari bidang-bidang itu akan melaksanakan pembangunan untuk penanganannya yang secara permanen. Oke. Jadi kurang lebih sekitar 50 sampai 100 dikhususkan untuk penanganan-penanganan lokasi-lokasi yang rawan longsor. Oke. Kemudian dari SDA juga kita melakukan normalisasi baik situ maupun sungai. Ya sudah cukup kuat lah sebenarnya untuk ketersediaan anggarannya. Oke. Karena memang itu tadi bencana ini kan tidak bisa tidak bisa kita hindari begitu, dan artinya ini sudah disiapkan oleh masing-masing OPD khususnya Dinas PUPR dalam hal ini untuk menyusun rancangan anggaran yang khusus untuk dilakukan untuk mengantisipasi bencana itu sendiri. Tapi Pak, kalau misal dilihat dari tahun ke tahun nih progresnya, apakah ini menjadi lebih efisien dari tahun ke tahun karena memang sudah terpetakan atau bagaimana Pak kondisinya? Kalau untuk wilayah Tangerang kita udah mulai berkurang ya lokasi-lokasi banjir, karena di UPT SDA sendiri kita sudah melakukan normalisasi beberapa situ sebagai pengendali banjir. Kemudian kita koordinasi dengan C2 terkait manajemen pintu bendung sehingga kita bisa ketahui kapan dibuka, kapan kita tutup, sehingga resiko bencana atau resiko pada saat cuaca ekstrim itu bisa diminimalisir. Nah, untuk daerah selatan memang kita masih secara parsial, makanya kita sekarang sedang mempersiapkan kajian dan mudah-mudahan ini juga karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, seperti Sungai Cilemer, kita punya panjang kurang lebih sekitar 40 kilo. Nah, 40 kilo itu normalisasi dan penanggulannya kira-kira butuh berapa tuh? Kan butuh ratusan miliar ini. Ratusan miliar. Nah, itu kita coba mengusulkan nanti insya Allah dengan Pak Gubernur kita akan menghadap ke Kementerian PU untuk mengusulkan supaya ada bantuan lah dari pusat, karena anggaran kita mungkin akan fokus ke beberapa infrastruktur yang memang masih perlu kita penuhi lah sekarang. Oke, tapi untuk penanganan atau mengantisipasi untuk wilayah-wilayah selatan khususnya itu sudah ada rancangannya belum sih Pak sebelum? Kalau rancangannya kita sudah kita pernah buat untuk Sungai Cilemer dan Sungai Ciliman. Nah, tinggal memang sekarang pembiayaannya, pembiayaannya mulai dari normalisasi sampai tanggul ya. Cuma Pak PJ Gubernur kemarin minta komprehensif, coba dihitung juga di mana potensi tangkapan air seperti embung. Jangan sampai nanti kita loloskan semua air ke laut,
masa kekeringannya tambah panjang Oh malah. iya betul. Sudah salah juga. Iya, oke. Dan itu harus diperhitungkan sedemikian rupa gitu ya. Banyak-banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya ya Pak ya dalam melakukan pembangunan ini pemirsa. Dan pemirsa juga pastinya penasaran sih Pak. Nah, apalagi nih penasaran sekali terkait dengan kalau misalnya ini kan kalau tadi kita dari tadi membahas bencana besar nih. Nah, kalau ada pohon tumbang nih Pak, karena kan akhir-akhir ini banyak sekali apa namanya hujan, badai, topan, angin, ribut gitu ya. Nah, ini kan banyak potensi pohon-pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, ini apakah bisa kami mengadukan ke PUPR? Bisa kalau memang dirasa terlalu lama ya tindakannya ya. Apalagi kalau pohon tumbang kan itu dampaknya kalau terlambat penanganan akan dampaknya panjang lumayan dampaknya langsung macet di mana-mana. Nah tapi insya Allah tim UPT sekarang sudah punya personil. Kita dari penilik tadi yang disampaikan ada penilik jalan yang terus melaporkan, jadi akan lebih cepat. Seperti beberapa kejadian di Kota Serang juga ketika ada pohon tumbang itu kita langsung penanganan di lapangan karena peralatan juga cukup lengkap. Dan kita juga alhamdulillah selalu berkoordinasi dengan BPBD, baik Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota, terkait tadi kecepatan informasi yang sampai ke Dinas PU. Supaya kita yang langsung cepat lah. Oke, dan dengan adanya aplikasi layanan pengaduan yang tadi Bapak sebutkan di awal, itu juga menjadi salah satu komitmen pemerintah khususnya Dinas PUPR dalam melakukan pelayanan yang optimal di bidang infrastruktur itu ya. Lupa sebutin tadi saya ya, termasuk layanan pengaduan, itu juga salah satunya lah. Itu ya. Oke, nah dan memang pemirsa dimanapun berada juga bisa langsung melakukan pengaduan ke situ ya Pak, atau mungkin bisa juga langsung ke DM ke Instagramnya PUPR juga, atau mungkin langsung DM bapaknya. Sangat interaktif loh. Di mana Pak akunnya Pak? Ada di PU ya, Arlan Marzan lah. Arlan Marzan 79. Cuman lebih cepat. Jadi untuk masyarakat daripada bukannya menghalangi ya, maksudnya ketika ada kejadian kaitan dengan jalan-jalan khususnya jalan provinsi, itu baiknya langsung melaporkan di aplikasi laporan pengaduan jalan. Laporan pengaduan jalan itu akan lebih cepat direspon daripada rame-rame bikin di medsos di mana yang belum tentu juga nanti Dinas PU ini juga nyampe apalagi bukan akun resminya Dinas PU mungkin uploadnya mungkin itulah. Oke, nah itu jadi salah satu alternatif untuk para pemirsa yang ingin ambil peran bersama PUPR ya. Membantu, sangat membantu ya. Oke, Pak Kadis mungkin bisa memberikan apa ya himbauan mungkin kepada masyarakat di penghujung akhir tahun ini. Banyak sekali juga kan kita mau merayakan Natal, Tahun Baru, kemudian tapi di satu sisi kita juga dihadapkan dengan kemungkinan cuaca yang tidak bisa kita prediksi lah begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya kepada pemirsa pemirsa ngopi. Jadi dari kami Dinas PUPR mengimbau agar nanti sering memantau dari informasi-informasi baik dari Dinas PUPR maupun dari instansi lain yang akan menginformasikan kaitan dengan perubahan-perubahan cuaca, dan tentu dari Dinas PUPR adalah kaitan dengan kondisi jalan, mana kondisi jalan yang aman untuk dilalui. Nah itu akan kami sediakan informasinya di akun resmi PUPR, baik Instagram maupun Facebook juga ada. Jadi itu bisa diakses. Nah tentu dengan pertimbangan kondisi cuaca ekstrimnya akan bisa lebih berhati-hati lagi, terutama menentukan lokasi nanti kemana. Karena kan pada healing pasti kan ya, kan hilang untuk healing ya. Niatnya healing nanti jadi hilang kan, jangan sampai ya. Aduh, bahaya nih ya kan. Oke. Kalau Pak Kadis sendiri nanti rencana mau tahun baruan di mana Pak? Apakah siaga? Insya Allah. Siaga 1 nih. Kalau saya tiap tahun standby. Standby ya Pak. Perintah Pak Gubernur kan. Kalau Dinas PU mau acara liburan nasional seperti Nataru ya seperti kantor kan tadi ada pos siaga. Tiket kita tiap tahun lah seperti itu. Suka dukanya sebetulnya Pak ya, itu atau bagian dari dukanya sedikit. Karena kalau menjadi pimpinan dan jadi kepala dinas khususnya itu nggak bisa liburan, nggak bisa healing ya, adanya ngeleng gitu ya. Dinikmati nggak pusing ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Aduh, lelahnya jadi lilah kalau kata uhti zaman sekarang ini. Oke,
pemirsa, aku penasaran Pak, terakhir nih, kondisi untuk ini kan yang lagi viral juga adalah kondisi jalan putus itu tadi. Ini sekarang sudah gimana nih Pak proses progresnya? Ya, sekarang kita sedang turunkan alat berat EXA. Kita sedang gali lahan di sebelah lokasi jalan yang putus itu. Kita buka, memang agak berbukit. Nah, sekarang kita gali supaya bisa jadi jalan sementara. Target dari teman-teman dari PT memang agak lama karena memang harus ngepas dan mengamankan jangan sampai jalan darurat ini malah terkena longsor juga. Nah, itu mungkin paling lama 5-7 hari udah selesai. Jadi insya Allah udah bisa. Aman ya. Aman, terkendali selama ada Dinas PUPR Provinsi Banten. Amin. Semuanya bisa tertangani ya, tapi Amin, sabar. Semua ada prosesnya Ya. ya. Mie instan aja yang katanya instan, ada proses buatnya kan ya Pak. Betul sekali. Nah, Pak, terakhir nih, ini agak gemes sebetulnya. Ini nggak ada di skrip juga sebetulnya. Ini dua kali terakhir ini. Iya, 2 kali terakhir. Ini beneran terakhir deh. Nah, aku tuh lihat Pak, ini ada berita lama nih naik lagi terkait dengan Bang Nganga. Nah, ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini nyebarin hoax nih, memanfaatkan momentum-momentum yang seperti ini, kan kasihan, resah warganya gitu kan, masyarakat jadi cemas. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan untuk oknum-oknum tersebut? Ya, jadi atas informasi bahwa Bang Nganga templak atau jebol itu tidak benar. Jadi kami juga ketika menerima informasi itu langsung menerjunkan tim lapangan untuk memeriksa, karena bagaimanapun informasi harus kita tindak lanjuti juga, jangan sampai itu juga benar. Ya, tadi pagi langsung kita pastikan ternyata kondisi jembatan Bang Nganga baik-baik saja. Alhamdulillah masih aman untuk dilewati oleh pengendara. Itu dia pemirsa, jadi tidak perlu khawatir dan jangan gampang kemakan hoax ya Pak. Aduh, jadi cemas nanti asam lambung ya. Ternyata semuanya ini baik-baik saja gitu ya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Kepala Dinas. Pak, terima kasih banyak. Kopinya mau diseruput lagi? Udah 3 kali. Oh, udah 3 kali ya. Udah takut kembung dan asam lambung ya. Kita lama ngopi terus. Oke, terima kasih banyak Pak. Itu tadi pemirsa, kita sudah bicara atau ngobrol bersama dengan Pak Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten terkait kesiapsiagaan dari Dinas PUPR Provinsi Banten dalam menghadapi potensi bencana alam yang ada di tahun ini. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi di next episode Ngopi Sebanten, ngobrolin pembangunan infrastruktur seprovinsi Banten. Sampai jumpa. Terima kasih.